Oke, minasang, ketemu lagi di channel Onigiroku. Hari ini kita akan bahas lagi materi berikutnya atau tata bahasa berikutnya ya. Karena tata bahasa JLPTN 5 ini memang cukup banyak lah ya. Tapi nggak usah khawatir, kita akan coba bahas satu persatu ya. Dan kali ini kita akan coba bahas mengenai partikel D dan Ni ya, atau kata bantu partikel D dan Ni. Tapi sebenarnya ini udah pernah dibahas sih. Sebenarnya udah dibahas ini di seri tata bahasa dasar ya, bahasa Jepang ya. Nah, sebenarnya udah pernah dibahas, tapi mungkin di bagian kali ini ya, video kali ini, itu dibahas partikel D dan Ni berdasarkan struktur kalimat yang ada di JLPTN 5 ya, gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa yang sama sih, mirip-mirip gitu ya. Tapi mungkin ada tambahan sedikit lah ya, gitu. Oke. Kita mulai aja langsung mengenai partikel D dan Ni. Ya. Ini list tata bahasa JLPTN 5 ya. Kemarin kita udah pelajari des ya. Des dan mo. Hari ini kita pelajari yang ini nih ya. D dan Ni. Nanti selanjutnya E dan wo ya. Nanti sampai seterusnya lah ya. Masih ada banyak nih listnya ya. Jadi listnya masih banyak. Nanti tunggu saja ya minasang ya. Kita akan bahas pelan-pelan saja. Oke. Oke, masuk ke partikel Ni. Partikel Ni itu sebenarnya fungsi dan aturan mainnya ya, kita lihat dulu ya. Secara umum itu artinya kepada atau ke ya. Nah, partikel Ni dan D yang akan kita bahas kali ini sebenarnya hampir mirip dari segi arti nih minasang ya. Hampir mirip, bahkan fungsinya pun hampir mirip ya. Walaupun sebenarnya ada perbedaan yang kelihatan, kita bisa lihat nanti perbedaannya ya, gitu. Oke, jadi untuk partikel Ni dulu nih, secara umum artinya di, kepada, atau ke. Nah, fungsi yang kedua, fungsinya itu menunjukkan titik akhir, tempat, lokasi, atau biasanya tidak ada kegiatan atau aktivitas di kalimat itu dan hanya menunjukkan tempat saja. Ya, jadi dia menunjukkan sebuah titik akhir atau lokasi, tapi nggak ada kegiatan kalau partikel Ni ya, gitu ya. Jadi dia cuma nunjukin tempat aja, gitu ya. Contohnya misalnya saya ada di rumah, gitu ya. Nah itu kan hanya menunjukkan subjeknya saja tuh, ya kan. Kursi ada di kelas, misalnya gitu, ya. Jadi hanya menunjukkan sebuah subjek atau tempat ya, atau titik akhir lokasinya saja. Nah, terus yang ketiga bisa digunakan untuk menunjukkan waktu juga ya. Partikel ini bisa juga untuk nunjukin waktu, ya. Pola kalimatnya sih sederhana ya. Kata benda atau nama tempat ditambah ni. Itu aja sih simple. Oke. Kita lihat masing-masing fungsi dari partikel ni ya. Fungsi yang pertama itu ni untuk menunjukkan keberadaan sesuatu atau artinya di ini. Nah, contoh kalimatnya misalnya adalah Gokseita jiwa kyositsu ni imas. Para murid ada di ruang kelas tuh ya. Jadi di sini nggak ada kegiatan kan, nggak ada aktivitas, jadi hanya menunjukkan suatu kata benda saja atau subjek ya, atau tempat gitulah ya. Jadi ya udah, yang ditunjuk adalah ruang kelasnya ya, gitu ya. Nah, para murid ada di mana? Di ruang kelas tuh. Makanya di sini menggunakan partikel ni ya. Nah, yang untuk artinya di. Atau kalimat yang kedua adalah, tunggu sebentar. Nah, itu dia. Jadi kecoret-coret ya. Sumimasen minasan. Lanjut, kalimat kedua itu toire ni shawa ga arimasu ya. Di toilet ada shower gitu ya. Nah, jadi hanya menunjukkan posisi tempatnya saja ya. Untuk partikel ni ya ini sesuai dengan fungsi yang pertama ya, menunjukkan keberadaan sesuatu saja gitu ya. Nah, next, yang kedua nih untuk menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu. Nih, maksudnya apa? Kita lihat contoh kalimatnya. Contohnya noto ni kakimasu ya, menulis di note atau buku catatan ya. Jadi maksudnya yang ditunjuk itu pada apa kita melakukan sesuatu. Ya, misalnya kita menulis di mana? Menulis di note. Ya, maka menggunakan partikel ni ya. Yang artinya di ya, tapi di sini konteksnya menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalimat yang kedua misalnya koko ni goshomei kudasai. Silakan tanda tangan di sini, misalnya gitu kan ya. Di sini kan kata di sini itu ya, itu menunjukkan pada kita melakukan sesuatu melakukan
menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu gitu ya. Nah, oke. Terus next. Nah, partikel ni yang selanjutnya untuk menunjukkan waktu. Tadi kan bisa juga tuh menunjukin waktu ya, minasang ya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Hiru ni terebi wo mimas. Ya, di siang hari atau pada siang hari saya menonton TV. Misalnya gitu ya. Nah, kata siang hari ini kan menunjukkan, ini kan kata keterangan waktu ya, gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan partikel ni, gitu ya. Oke, contoh kalimat yang kedua kita lihat ya. Nah, contoh kalimat kedua itu misalnya ichiji ni koen e ikimashita. Saya gitu ya. Pada atau di jam 1 saya pergi ke taman, misalnya gitu ya. Nah, kata jam 1 ini juga menunjukkan waktu, ya kan? Makanya bisa menggunakan partikel ni tuh. Cuma di sini ni ini artinya pada atau di ya, masih sama lah ya. Sama gitu ya, gitu. Oke. Oke, contoh kalimat yang kedua nih. Contoh kalimat yang kedua, yang kedua lagi. Fungsi partikel ni yang selanjutnya maksudnya ya. Minasang. Ini untuk menunjukkan ke suatu arah atau tempat. Atau artinya ke nih, ya. Nah, misalnya contoh kalimatnya bentar. Nah, sip dah. Watashi no ie wa kita ni muite imasu, ya. Rumah saya menghadap ke utara tuh. Ya. Kata menghadap itu artinya bahasa Jepangnya muite imasu ya. Gitu. Ya. Ini punya maksud menunjukkan ke suatu arah. Makanya dia menggunakan partikel ni, ya. Tapi partikel ni di sini artinya ke, ya, bukan di lagi, ya, itu. Karena konteksnya dia menunjukkan ke suatu arah atau tempat, ya. Atau contoh kalimat berikutnya, misalnya baketsu ni mizu o iremasu. Ya, masukkan air ke ember, misalnya gitu kan ya. Nah, ini juga sama ya, menunjukkan ke suatu arah atau tempat, yaitu ember ya. Yaitu ember, ya. Partikel ni di sini, ember itu bahasa Jepangnya baketsu ya, baketsu. Partikel ni di sini itu artinya ke, ya, karena dia konteksnya menunjukkan ke suatu arah atau tempat, ya. Next, selanjutnya setelah kita bahas tadi partikel ni, selanjutnya partikel D nih. Partikel D itu aturan mainnya sebenarnya simple ya, minasang ya. Jadi secara umum artinya dengan, di, atau sebab, ya. Tuh, hampir mirip ya dengan partikel ni, hati-hati. Nah, fungsinya untuk menunjukkan tempat atau aktivitas, ya. Atau cara atau tempat yang dimana ada kegiatannya. Nah, kalau partikel ni tadi tuh nggak ada kegiatannya tuh. Jadi dia hanya menunjukkan tempat aja, gitu ya. Atau tadi beberapa fungsi yang lainnya yang menunjukkan waktu, ya. Menunjukkan menghadap kemana dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau partikel D itu dia fokusnya ada kegiatan atau aktivitas. Jadi selain menunjukkan tempat, ada kegiatan atau aktivitasnya gitu ya. Dan dia juga bisa untuk menunjukkan cara tuh. Minasang ya. Tuh perhatikan. Kemudian bisa juga untuk menunjukkan waktu atau jumlah yang diperlukan ya. Kalau partikel ini tadi menunjukkan waktu. Kalau di partikel D itu waktu atau jumlah yang diperlukan. Nanti kita lihat bedanya ya, gitu ya. Nah, yang keempat adalah pola kalimatnya simpel ya. Sama seperti partikel ni ya. Oke, kita lihat salah satu fungsinya ya, fungsi partikel D. Yang pertama untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu ya, atau artinya dengan ya. Misalnya naik mobil dengan apa? Dengan cara apa? Atau kita lihat pola kalimatnya ya. Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya yakang de yuo wakashimasu. Memasak air dengan cerek. Misalnya gitu ya. Nah, ini kan ada konteks menunjukkan cara di sini ya. Makanya partikel D di sini itu artinya dengan ya, yang memiliki maksud itu untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu gitu ya. Masak air caranya dengan apa? Dengan menggunakan cerek misalnya gitu ya. Nah, atau kalimat yang kedua misalnya gurasu de mizuo nomimasu. Minum air dengan gelas atau cangkir gitu ya. Nah, ini juga sama konteksnya ya. Partikel D di sini menunjukkan cara ya, cara melakukan sesuatu. Nah, itu yang pertama tuh. Fungsi partikel D yang pertama. Yang kedua, fungsi partikel D yang kedua itu menunjukkan tempat di mana di dalamnya ada aktivitas ya. Atau artinya di sama ya, artinya seperti partikel ni. Nah, kita lihat contohnya.
Ya. Coba bedanya kalau di partikel D itu ada aktivitasnya, contoh, atau ada kata kerjanya lah, gitu ya. Restoran de ramen o tabemasu, gitu ya. Makan ramen di restoran. Nah, selain menunjukkan tempat, ya, yaitu di restoran ya. Partikel D ini yang artinya di ya, menunjukkan tempat, yaitu restoran. Tapi juga ada aktivitas di sana, ya. Atau ada kata kerja, kata kerjanya itu makan tuh, tabemas ya. Nah, ini cocok kalau ini. Ini cocoknya atau lebih pasnya menggunakan partikel D ya, binasang ya. Karena dia menunjukkan tempat di mana di dalamnya ada aktivitas gitu ya, atau kata kerja. Atau pola kalimat, contoh kalimat yang kedua, kawade oyogimasu, berenang di sungai. Nah, ini juga sama nih ya. Selain menunjukkan tempat yaitu sungai ya, ada aktivitasnya yaitu berenang ya, begitu. Itu fungsi partikel D yang kedua ya. Selanjutnya menunjukkan waktu atau jumlah atau harga yang diperlukan, atau artinya dalam atau dengan. Nah, bedanya kalau partikel ni tadi itu untuk menunjukkan waktu saja. Misalnya di siang hari, di jam 1, di jam 3 sore misalnya gitu ya. Nah, kalau partikel D itu beda ya. Sama-sama menunjukkan waktu. Tapi waktu di sini yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan ya. Contoh, Gojikang de dekiagarimashita. Selesai dalam waktu 5 jam. Nah, 5 jam ini menunjukkan waktu, tapi waktu yang diperlukan ya. Bukan waktu secara spesifik gitu ya. Bedakan kalau 5 jam itu menunjukkan waktu yang diperlukan. Tapi kalau jam 5 ini baru waktu secara spesifik gitu ya. Jadi jam 5 dengan 5 jam itu beda ya. Maknanya beda, tidak sama ya. Kalau jam 5 ini pakai partikel ni ya. Tapi kalau konteksnya waktu yang diperlukan ini menggunakan partikel D gitu ya. Itu bedanya. Minasang. Terus yang kedua misalnya kono ketai denwa wa 1,000 yen de kaimashita. Ya, HP ini telah dibeli dengan harga 10.000 yen misalnya gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini menunjukkan harga yang diperlukan. Maka bisa menggunakan partikel D. Tuh, ya. Yang artinya dengan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, atau kalau kita lihat bedanya partikel ni dan D dalam menunjukkan posisi tempat nih, ya. Itu gimana sih sebenarnya? Karena orang sering salah nih di sini, sering kebalik-balik gitulah, ya. Intinya gini aja. Kalau partikel ni itu dia menunjukkan titik akhir tempat, ya. Dan biasanya ditunjuk itu adalah kata benda biasanya ya, gitu ya. Contohnya kami ni kakimas, misalnya gitu, ya. Nah, kalau partikel D itu menunjukkan tempat aktivitas atau biasanya yang ditunjuk adalah tempatnya. Jadi nggak langsung ke kata bendanya gitu loh, ya. Contohnya kyoshisu de kakimas. Ini sama-sama kata kerjanya menggunakan kakimas nih, ya. Kakimas artinya menulis ya. Sama-sama kata kerjanya sama ya. Tapi bedanya kalau yang satu ini dia langsung nunjuk ke kata bendanya gitu ya. Gitu. Kalau partikel D tidak langsung ke kata bendanya. Biasanya dia tunjuk dulu nama tempatnya gitu ya. Nah, itu doang bedanya tuh. Simple ya. Jadi itu bedanya partikel ni dan D dalam posisinya menunjukkan posisi tempat ya, minasang ya. Gitulah kurang lebih. Oke, itu aja mungkin pertemuan kita kali ini, minasang ya. Oke, cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan paham mengenai partikel D dan ni ya. Itu aja mungkin, dan kalau masih ada pertanyaan boleh tanya aja nanti di kolom komentar atau lewat Instagram saya nih, langsung aja. Yang di bawah nih ya. Nggak bisa dilingkarin karena warna merah. Ini Instagramnya ya, jadi boleh tanya-tanya situ, nggak apa-apa, silakan saja ya. Zehi kita kudasai. Itu aja mungkin, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Arigatou gozaimashita.